itu mereka percaya airnya memang dari sana. Dan semakin kuatlah kepercayaan mereka bahwa air itu adalah anugerah dari beliau Dewi Danuh yang dikenal dengan Dewi Kesuburan. Ya, dan air Saneh, mata air itu adalah satu-satunya mata air yang cukup besar di daerah Bali Utara, sehingga tidak hanya untuk irigasi, tapi juga untuk air minum, air bersih maksud saya, dan juga untuk air suci. Makanya sebagian atau ada di pojokan tempat itu adalah pura untuk mereka yang memohon air suci di sana. Air Sani, tapi kita lagi nggak mau mandi ya sekarang, kita mau beli pop ice. Kolam pemandian yang dibuka untuk umum ini berasal dari sumber mata air yang alami loh. Berlokasi di Kabupaten Buleleng, Bali, Air Sani buka setiap hari dari pagi hingga sore. Areanya dibagi jadi beberapa kolam nih, ada yang untuk anak-anak dan untuk dewasa. Kita mencoba kuliner, jajanan, coba Ratna. Makasih ya. Rasanya seperti apa? Apel hijau. Asam manis, Plain sih basically. Buat seger. teksturnya. Teksturnya lembut. Aku lagi ngangin. It's lunchtime. Gak lupa protokol kesehatan ya. Dede, akan kayak gue. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebenarnya aku tiga kali beto. Hey. Ada semi outdoor dan outdoor area kayak gini. Nama bunga, Next, ke destinasi selanjutnya. nama buah. Destinasi kita selanjutnya adalah Pura Ponjok Batu. Untuk menjangkaunya kita harus turun, melewati beberapa anak tangga, hingga ke tepi pantai. Hey, udah mau deket nih venue-nya. Jadi area ini masih bisa dimasukin buat kalian yang non-Hindu, tapi nggak bisa terlalu dekat ya teman-teman. Kalau yang beragama lain kita semua bisa ke bawah. Sini.
Uniknya adalah ada beberapa sumber mata air yang langsung menuju ke laut loh. Contohnya ini nih. By the way, ini fresh water loh guys. Dan hanya diperuntukkan untuk keperluan ibadah. Ya, betul. Tahapannya direnovasi. Kenapa? Tahapannya direnovasi. Setelah hancur pasti renovasi. Kalau nggak salah saya ini dari tahun 90. Maksudnya Irwan tuh gini, kalau ada kan namanya gajah miner. Gajah, ikan gajah, ikan mitologi dalam kepercayaan lokal jadi sebagai ya asal seperti penguasa lautan begitu. Ya kalau nonton film Atlantis kan aneh-aneh betul ikannya kan. Itu ada lalainya itu yang membentuk lalai dan gajah miner itu sering kita lihat seperti di Taman Ayun ada baru itu patung besar gajah miner di Pantai Prerenan ada besar juga. Next, kita menuju ke tempat pembuatan garam laut. Lokasinya berada di Desa Les, Buleleng, Bali. Wedding March. Penyerahan seserahan. Maksud lo? 0% sampai 100%. Ya. Dan juga plus-plusnya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa mereka membuat garam tidak hanya garam asin, tapi garam yang dengan rasa yang dulu pernah ada. Ya. Kemudian setelah nanti grup akan dibagi, tetap mengedepankan CHSE, social distancing sebagaimana mestinya. Kemudian dipecah akan menjadi berapa grupnya? 3. Menjadi 3. Berarti berapa ya? 17 bagi 3 kurang lebih 5-6 orang per grup dipandu oleh 3 pemandu. 1, 2, 3 lokasi. Kemudian setelah itu kita ke pojokan di sini. Di sini kita bisa mencicipi garam dengan berbagai rasa juga apa namanya produk-produk unggulan pendukung daripada garam di sini seperti di sana. Araso, ya, dan sebagainya. Yes. Dan kami di sini membina para petani garam untuk mengembangkan kemampuan mereka dan produk dari garam mereka sendiri. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah membina mereka untuk menjadi guide. Sebelum ada pandemi, kita di sini sudah ada kedatangan volunteer dari luar negeri datang ke sini untuk melatih mereka menjadi guide, untuk melatih berbahasa Inggris, lalu melatih mereka membuat produk-produk baru dari garam yang mereka produksi di sini. Karena jujur saja garam yang mereka produksi di sini belum dipasarkan kemana-mana, biasanya hanya lokal di pasar lokal atau desa-desa tetangga. Nah, itu akhirnya kami berpikir bagaimana meningkatkan nilai dari produk lokal itu sendiri dengan membuat garam rasa dan baskom. Ya, jadi semuanya ini dibuat dengan garam. Iya, ya, betap itu. Batbom. Batbom. Batbom itu yang dimasukin ke betan. Ini betul Iya. Kalau ini garam rasanya. Setelah mendengar penjelasan sedikit, kita langsung dibagi beberapa kelompok dan menuju tempat pembuatan garam. Ya nanti akan dikasih tahu sama petaninya. Coba alat coba. Nanti perkenalkan alatnya dulu ya. Aku perkenalan dulu. Wah, perkenalkan. Wah. Nama Narel. Dan setelah disiram,
digemburkan pakai ini. Waktu nyiramnya itu diratakan pakai ini, pakai dulu. Ini fungsinya untuk meratakan tanah, dan yang ini untuk menggemburkan. Ya, seperti lihat tadi itu. Ya, sudah seperti ini dan digemburkan kayak itu dah jadinya. Kalau sudah kering, kalau udah gemburkan cepat kering, keringnya seperti ini. Ya. Dan tanah ini akan dinaikkan oleh Bapak Nyoman Mare ke sini. Ya, ini namanya filter. Filter. Ya, ini namanya filter. Di dalamnya ini ada pasir. Ya, ini. Pasir biasa? Ya, pasir laut. Dan ada dupa, di bawahnya ada kayu. Ini fungsinya untuk menyaring air laut dengan air tanah itu, karena tanah akan dicampur dengan air laut. Tuh. Dan setelah itu, setelah penuh ini dikasih air, dikasih tanah, diinjak-injak dulu. Nanti bisa prakteknya. Diinjak-injak biar padat. Ya, itu bikin bantuan biar padat. Gitu. Memukul itu, ya, itu pakai mukul tanahnya nanti biar padat. Pakai injak kaki dulu. Iya, pakai kaki dulu, padatin, dan setelah itu pakai itu alat pukul itu. Setelah padat, diambilin air laut, dituangkan di sini. Ya, sampai penuh. Ya. Tapi garamnya itu udah dia yang diinjek itu udah ada garamnya itu. Garamnya udah di tanah ini. Ya. Ya. Dan sudah penuh dikasih air, tunggu 1 malam. Keesokan harinya di pagi hari tanah ini airnya udah nggak ada di sini. Udah nggak turun ke sini. Ya, ini kan filter. Ini penyaringan air tanah. Ya, air yang dicampur dengan tanah itu. Dan turunnya ke sini. Ini. Inilah Nanya mana baskomnya gitu. Oh, ke sini dia. Filternya jadi ke sini? ya, jadi ke sini. Inilah air yang akan menjadi garam, yang akan dijemur. Ini. Kalau Tapi air laut langsung dijemur nggak bisa. Oke. Ya, inilah air yang akan dijemur. Jadi Tapi kalau misalnya ini airnya tuh udah ada ininya nggak garam-garam udah gitu. asin, ini udah air garam. Oh, jadi tanah di sini tuh untuk kayak apa ngambil Garam pakai air laut. Dan garam-garam, kandungan garam itu kan melengket itu kan. Melengket, ya. Ya, partikel. masih di sini, dan air yang tidak jadi garam itu udah hilang. Iya. Dan ini tanah ini diambil ke atas, dibawa ke sana, dikasih air laut. Butiran garam itu kan larut. Larut, turun. larut Ya, sama air. larutnya ke sini. Tapi ngerti aku Ya, paham. Lahan yang basah, lahan setengah kering dan digarpu, hingga benar-benar kering dan siap untuk diangkat. Setelah terisi penuh, diratakan seperti ini hingga benar-benar rata. Dipadatkan dengan alat bantu atau diinjak-injak seperti ini.
lalu diisi air laut seperti ini. Halo. Buat yang wondering, ini ada nih contoh yang udah diisi dengan air laut dan didiamkan selama 3 hari. Air yang sudah tersaring tinggal ditaruh di atas terpal seperti ini dan tunggu hingga kering. Tunggu cuaca cerah dan siap untuk dipanen. Nah, lokasi terakhir kita mengunjungi tempat pengolahan sampah. Jadi ada sampah plastik, sampah organik, seperti sampah rumah tangga, dan lain-lainnya. Dan ini masih undersea community sih teman-teman. Ada mesin pengolahan sampah plastik, sampah organik seperti ini, dan bagian untuk memotong-motong gelas plastik. Kita mulainya menggunakan sarung tangan sebagai bagian dari program CHS. Oh gitu. Dia gini, misalnya dia lagi nonton grup kan suka ngawas pokoknya. Kan memang selalu gitu padahal Indonesia kadang merusakkan. itu yang plastik. Kalau yang itu nggak ada itu udah bersih. Kalau yang ini yang